Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini Sangka akan membahas alur cerita film yang berjudul Law Abiding Citizen. Film ini menceritakan seorang pria yang taat pada hukum lalu meminta keadilan atas kasus yang menimpa keluarganya. Akan tetapi, dia malah tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, sehingga pria tersebut nekat membantai para hakim, termasuk juga penjahat yang membantai keluarganya. Bagaimana alur ceritanya? Saksikan sampai selesai. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang bekerja ditemani oleh anaknya, yang dimana anaknya sedang membuat gelang untuk ibu dan ayahnya. Pria ini bernama Clyde. Saat Clyde sedang asyik berbincang dengan anaknya, tiba-tiba terdengar suara bel di rumahnya berbunyi, sehingga Clyde pun segera membukanya. Ternyata ada sekelompok perampok yang memaksa masuk lalu merampas semua harta milik Clyde. Sementara Clyde dan istrinya diikat serta ditutup mulutnya menggunakan solatip. Seketika terlihat salah satu perampok menghampiri Clyde lalu menusuk perut Clyde hingga pingsan. Selagi kita nunggu Clyde sadar dari pingsannya, mari perkenalkan perampok tersebut bernama Rupert dan Darby, yang dimana Darby adalah otak dari perampokan tersebut dan dia juga terkenal sadis dalam melakukan aksinya. Setelah beberapa saat terlihat Clyde tersadar dan melihat Darby sedang menghilangkan nyawa istrinya. Di waktu bersamaan terlihat anak Clyde yang seharusnya bersembunyi malah berdiri kaku melihat kedua orang tuanya sedang disiksa, sehingga anak Clyde pun akhirnya menyusul ibunya ke akhirat. Beberapa hari kemudian, terlihat bahwa Clyde sebagai seorang yang taat pada hukum pun datang membawa kasus yang menimpa keluarganya ke jalur pengadilan. Dan di situ Clyde bertemu dengan pengacaranya yang bernama Nick. Dan di situ Clyde mengetahui bahwa Nick sebagai pengacaranya telah secara sepihak menandatangani sebuah perjanjian untuk bekerja sama dengan Darby agar Darby terlepas dari hukuman mati. Sementara Rupert akan menjalani hukuman mati seorang diri. Setelah Clyde mengetahui hal tersebut, di situ Clyde pun marah serta tak percaya jika Nick sebagai pengacaranya malah tidak membela dirinya untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. 10 tahun kemudian, di mana hari eksekusi mati untuk Rupert tiba, di mana Rupert dimasukkan cairan penghilang nyawa serta pereda rasa sakit agar doi meninggal tidak merasakan apa-apa. Namun ternyata Rupert malah merasakan kesakitan yang luar biasa di saat nafas terakhirnya, dan sontak membuat semua orang yang melihat eksekusi tersebut terkaget-kaget dan terheran-heran. Setelah diselidiki, ternyata ada sebuah cairan yang berbahaya yang dimana seperti ada seseorang yang dengan sengaja menaruh cairan tersebut. Diketahui pula di balik bungkus cairan itu terdapat tulisan yang bertuliskan tidak bisa melawan nasib, yang dimana kata-kata tersebut sering diucapkan oleh Darby ke semua orang, sehingga polisi pun beranggapan bahwa Darby adalah dalang di balik kematian Rupert yang horor. Lalu pasukan pun dikerahkan untuk menangkap Darby di persembunyiannya. Selanjutnya, terlihat di mana Darby tengah asik bersantai dan bermain perempuan. Tiba-tiba Darby mendapat sebuah telepon dari orang yang tidak dikenalnya, dan orang itu membantu Darby untuk meloloskan diri dari kejaran polisi dengan menyuruh Darby ke gedung kosong dekat rumahnya, yang dimana di gedung itu terdapat sebuah mobil polisi yang terparkir beserta polisi yang pingsan di dalamnya. Sesampainya di sana, Darby mengambil pistol di saku polisi tersebut dan membangunkannya, juga mengancam polisi tersebut hingga Darby dapat pergi ke tempat yang lebih aman. Tibalah mereka di sebuah kolong jembatan. Darby menarik serta mendorong polisi tersebut lalu ingin menembaknya. Di waktu yang bersamaan, Darby mendapat telepon dari orang yang telah membantunya. Dan di situ Darby pun kaget
Setelah mengetahui ternyata polisi tersebut yang menelpon dan membantunya. Lalu polisi itu membuka penyamaran yang ternyata dia adalah Clyde. Setelah Darby mengetahui hal tersebut, Darby pun segera menembak, tapi bukan peluru yang keluar, melainkan jarum berisi racun yang menyebabkan Darby berdiri kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih bisa merasakan semua rasa sakit di seluruh anggota tubuhnya. Dan ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Clyde. Selanjutnya, di mana Clyde membawa Darby ke gedung kosong bekas perusahaannya, yang di mana tempat itu akan jadi panggung eksekusi bagi Darby. Terlihat di sini bahwa Clyde sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Terlihat peralatan yang lengkap untuk membuat Darby tersiksa. Lalu Darby pun diikat serta disuntikan sebuah cairan adrenalin agar dia tidak pingsan. Setelah itu Clyde mengatakan bahwa ini adalah hal yang pernah dia rasakan sewaktu Darby merampok rumahnya, yang dimana Clyde tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Clyde menyalakan kamera dan merekam aksinya tersebut. Scene selanjutnya, entah apa yang Clyde rencanakan sehingga polisi dengan mudah menentukan jika dia pelakunya. Di sisi lain di mana terlihat Clyde memang sudah menunggu kedatangan polisi yang ingin menjemputnya. Di saat Clyde mendengar sirene polisi dari kejauhan, dia pun segera bersiap-siap dengan membuka semua pakaian dan ditangkap tanpa melawan. Selanjutnya, terlihat Nick sedang mewawancarai Clyde dan mengatakan hal yang dilakukan Clyde ada bagusnya. Dikarenakan dunia akan aman jika orang seperti Darby tidak ada. Dan di situ Nick juga bingung karena tidak memiliki barang bukti yang cukup untuk menyebloskan Clyde ke penjara. Dikarenakan Clyde telah mempersiapkan semuanya dengan rapi dan matang, maka dari itu Nick membutuhkan pengakuan dari Clyde. Dan di situ Clyde berjanji akan memberi pengakuannya dengan syarat diberikan sebuah kasur yang bagus di selnya untuk tidur. Tapi Nick tidak setuju, lalu pergi. Setelah itu, Nick beradu argumen dengan timnya, dikarenakan Nick tidak setuju dengan syarat yang diberikan oleh Clyde. Sementara tim sangat membutuhkan pengakuan dari Clyde dikarenakan kasus Clyde ini sudah sangat ramai dibicarakan. Di sisi lain, terlihat anak Nick telah menerima sebuah paket rekaman video yang dikiranya itu adalah rekaman ketika dia sedang main odong-odong di pasar malam. Ternyata bukan, akan tetapi itu adalah rekaman pembunuhan Darby yang telah Clyde kirim ke rumahnya Nick. Di sisi lain, Nick menjawab telepon istrinya dan istrinya menceritakan tentang isi video tersebut. Yang tersangkanya tidak diketahui dikarenakan memakai sebuah topeng. Demi mendapatkan pengakuan Clyde, kepala penjara dan Nick memutuskan untuk menuruti permintaan Clyde, yaitu dengan membawakannya kasur yang empuk ke selnya. Scene selanjutnya, Clyde menjalankan persidangan pertamanya. Dikarenakan Clyde yang sudah mempelajari tentang hukum selama 10 tahun, Clyde pun menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik. Sampai akhirnya hakim berpikir bahwa ini adalah kesalahan dan ingin membebaskan Clyde dari semua tuduhan-tuduhan. Tetapi Clyde malah tertawa dan meledek hakim karena memperlakukan hukum seperti pertemuan anggota klub tanpa mengetahui apa yang benar dan salah. Sehingga Clyde tidak jadi dibebaskan dan dinyatakan bersalah. Di scene selanjutnya, Nick kembali menjumpai Clyde dan menanyakan maksud dari mengirim video ke rumahnya dan bagaimana dengan kesepakatan pengakuan. Dan Clyde menjawab kesepakatan tetap kesepakatan, tapi Clyde masih ingin bernegosiasi dengan meminta makanan steak dan iPod yang taruhannya adalah nyawa Bill Reynolds, si pengacara Darby waktu itu. Mau tidak mau, kepala penjara juga Nick pun ikut mempersiapkannya. Setelah semuanya siap, Nick meminta untuk mengantarnya pas di jam 1 sesuai perjanjian. Namun kepala penjara pun tak ingin diperintah sehingga mengantarnya di jam 1:08. Sesampainya di sel Clyde
Clyde pun bertanya jam berapa sekarang. Lalu Nick menjawab jam 1:08. Clyde pun berkata, bagaimana kalian meminta aku tak mempermainkan kalian bila kalian tak bisa jujur padaku. Dan Nick bertanya di mana Reynolds. Dengan santai Clyde memberitahu titik koordinatnya, yaitu kiri kanan atas bawah R1 R2 putar-putar analog, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, karena sangat rumit. Setelah diketahui, mereka pun bergegas mencari titik tersebut. Setelah berhasil ditemukannya, ternyata Reynolds baru saja meninggal, yang dimana meninggalnya itu sudah disetting di jam 1:15. Yang artinya, jika Clyde mendapatkan makan siangnya pas di jam 1, tentu Reynolds masih hidup. Di waktu bersamaan ternyata Clyde telah menghabisi teman selnya sampai meninggal. Dan kepala penjara memindahkan Clyde ke ruang pengasingan di bawah tanah. Setelah kejadian tersebut, Nick dan kerabatnya menemui seseorang laki-laki yang diketahui laki-laki tersebut adalah rekan kerja Clyde. Dia mengatakan bahwa Clyde bukan orang sembarangan dan dia adalah orang yang sangat teliti dalam menghabisi musuhnya tanpa meninggalkan jejak. Karena sewaktu dulu terdapat misi yang sangat berat untuk membunuh seseorang pejabat kelas atas, yang dimana di misi tersebut tidak ada yang pernah berhasil menyelesaikannya kecuali Clyde seorang diri. Dan Clyde hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk membunuh penjahat tersebut tanpa menyentuhnya. Orang itu juga menjelaskan bahwa setiap tindakannya bukanlah tanpa sebab, tentunya pasti ada tujuan lain. Keesokan harinya, Nick dan rekannya menemui hakim persidangan untuk kong kali kong demi menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada Clyde. Dan saat hakim setuju dengan hal tersebut, tiba-tiba hakim mendapat panggilan telepon dan setelah kejadian tersebut, Nick langsung menginterogasi Clyde. Nick mengatakan, kau tidak bisa melawan seluruh dunia atas asas balas dendam. Dan Clyde menjawab, aku tidak melawan dunia, aku melawan sistem yang sangat buruk. Lalu Clyde ingin membuat kesepakatan bahwa dia ingin terbebas dari segala tuduhan, namun Nick tidak ingin mengabulkannya. Clyde berkata, jika tidak dikabulkan di jam 6 pagi, maka seluruh rekan Nick akan mati. Karena ancaman tersebutlah Nick cukup panik, lalu meminta untuk mengumpulkan semua rekannya dan tidak ada yang pulang sampai pukul 6. Sampailah tiba pukul 6 yang ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan di saat semuanya hendak pulang, duar. Atas kejadian tersebut membuat wali kota geram, lalu meminta Nick dan rekannya Jonas untuk dengan segera menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, sebelum Nick pergi ke acara pemakaman asistennya, Nick bertemu Clyde dan melampiaskan kekesalannya. Dan setelah itu Clyde mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan, dan Clyde berjanji akan menghancurkan semua sistem peradilan yang rusak. Setelah itu, Nick dan rekannya terlihat telah selesai menghadiri acara pemakaman. Dan saat hendak pulang, tiba-tiba salah satu mobil di depan Nick mati sekaligus dihujani ratusan peluru oleh sebuah robot dan meledak. Keesokan harinya Nick menghadap wali kota untuk mengundurkan diri. Namun bukannya disetujui, malah Nick dinaikkan jabatannya sebagai jaksa wilayah guna menyelesaikan masalah ini. Lalu Nick mencari tahu dan menemukan transaksi yang dilakukan oleh Clyde selama 10 tahun terakhir. Dari sini diketahui bahwa Clyde membeli sebuah gudang yang dekat dengan penjara. Lalu Nick bergegas ke gudang tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan ada sebuah lorong yang ternyata lorong tersebut terhubung ke semua kamar di ruang isolasi, yang pastinya terhubung ke kamar Clyde. Dan diketahui pula ternyata Clyde sedang tidak ada di kamarnya. Dan di situ Nick menemukan sebuah rencana yang akan dilakukan oleh Clyde, yang dimana tujuan pada saat itu adalah menghancurkan gedung yang akan menjadi tempat rapat bagi wali kota beserta jajarannya.
Lalu Nick bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Nick mencari tahu dan menemukan sebuah bom yang diketahui bom tersebut akan aktif dalam 30 detik saat mendapat sebuah panggilan telepon. Singkat cerita, terlihat Clyde baru saja sampai di selnya dan ternyata Nick sudah terlebih dahulu berada di sana. Setelah itu Nick mengajak Clyde untuk tidak melakukan hal tersebut serta mengajak Clyde untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Clyde menghiraukan Nick, lalu mengaktifkan bom dengan ponselnya dan di saat itu pula Nick pergi. Sementara Clyde mendengar suara bom aktif yang ternyata Nick telah memindahkan bom tersebut ke dalam selnya. Clyde pun pasrah lalu menikmati hasil karyanya sendiri yang berupa ledakan. Dan film pun berakhir.